Nah, ini nih, fitur-fitur promosi di Shopee yang bisa menambah traffic. Ada 5 ya. Yang pertama voucher, yang kedua promo toko, yang ketiga pakai diskon, yang keempat flash sale toko saya, dan kelima event Shopee. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dulu ya. Karena habis ini saya akan langsung tunjukkan ke Shopee Seller Center-nya langsung untuk ngebuat gimana cara ngebuat voucher, promo toko, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman, oke, oke, udah share screen, udah kelihatan juga. Nah ini ya kita balik lagi nih ke webinar awal ya. Kalau misalnya teman-teman ngikutin yang di webinar minggu pertama, itu kan ada 3 rumus ya untuk gedein omset. Yang pertama dari traffic, yang kedua dari konversi, dan yang ketiga dari pendapatan perpesanan. Traffic ini itu adalah gimana caranya kita menambah pengunjung atau menambah klik ke produk kita ya. Jadi ini gimana caranya orang itu klik ke produk kita. Itu yang disebut dengan traffic. Nah, setelah traffic itu ada konversi. Nah, kalau konversi ini itu adalah gimana caranya orang yang klik itu menjadi pembeli. Dan itu disebut dengan konversi. Dan kalau misalnya udah ada konversi gitu ya, biasanya kan orang kalau misalnya beli cuma beli satu produk gitu ya. Nah, ini kita buat gimana caranya orang itu sekali check out atau sekali transaksi itu langsung beli 2 sampai 3 produk. Nah, itu kita bisa akalin dengan cara pendapatan perpesanan ya. Jadi 3 hal ini yang bisa menggedein omset kita ya, yaitu adalah traffic atau jumlah klik ya, atau jumlah pengunjung, terus konversi yaitu gimana cara merubah pengunjung itu menjadi pembeli, dan pembeli ini kita buat mereka itu beli lebih dari satu produk ya. Nah, 3 hal ini bukan hanya di online atau di marketplace saja, tapi di semua jualan ya, itu pasti pakai rumus 3 ini supaya gedein omsetnya. Nah, di masing-masing ini itu ada promosi-promosinya nih dari marketplace Shopee itu. Kayak misalnya nambah traffic, itu promosi apa aja sih yang dipakai ya. Terus gimana cara nambah konversi, itu promosi apa aja yang dipakai. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini nih, fitur-fitur promosi di Shopee yang bisa menambah traffic. Ada 5 ya. Yang pertama voucher, yang kedua promo toko, yang ketiga pakai diskon, yang keempat flash sale toko saya, dan kelima event Shopee. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dulu ya. Karena habis ini saya akan langsung tunjukkan ke Shopee Seller Center-nya langsung untuk ngebuat gimana cara ngebuat voucher, promo toko, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman pas prakteknya ya, ngebuat promosi-promosi ini, bisa tonton video siaran ulangnya ya, atau bisa langsung praktek sekarang juga nih. Oke ya, langsung aja saya ke Shopee Seller Center ya. Aku jelasin dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah gimana cara membuat voucher ya. Oke, pertama kita masuk ke Shopee Seller Center, bentar. Ini aku close dulu ya, biar nggak lemot internetnya. Ini juga ke close, ini juga. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke Shopee Seller Center kita ya. Oke, masih lemot eh. Oke, sip, udah. Nah, kita login ya. Kita masukkan password kita. Mas Nah, Sony belum muncul, Mas. oh belum muncul ya? Shopee Ya, Seller Center-nya. Oke, belum. sorry teman-teman ya. Tadi masih di PowerPoint ya. Iya, Nah, sip. Sekarang udah kelihatan ya Shopee Seller Center-nya ya. sudah. Oke. Nah, waktu kita masuk ke Shopee Seller Center kan tampilannya seperti ini ya. Awal-awal di beranda tuh. Nah, untuk membuat voucher itu teman-teman klik yang namanya promosi saya ya. Di sini di sebelah kiri ya. Promosi saya, teman-teman klik. Teman-teman klik terus nah ya. Nah, terus nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Terus teman-teman scroll ke bawah dan nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih yang ini, voucher toko saya ya, untuk ngebuat voucher. Teman-teman klik. Terus nanti bakalan masuk ke tab baru. Nah, ini masih loading ya, teman-teman di sini pelan-pelan aja ya, biar nanti teman-teman pas prakteknya jelas. Nah, nanti setelah teman-teman klik, bakalan muncul tampilan seperti ini. Terus teman-teman tinggal klik aja ini, buat ya, di sini nih, pojok di kanan ya, di sebelah kanan di sini, buat. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah ruangan untuk membuat voucher, teman-teman ya, atau halaman untuk membuat vouchernya. Kita bahas dari yang paling atas dulu, tipe voucher. Tipe voucher ini itu teman-teman mau buatnya vouchernya itu voucher toko atau voucher produk. Jadi di Shopee ini ada 2 pilihan ya, voucher produk sama voucher toko. Kalau voucher toko ini itu untuk semua produk ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman pilih voucher toko, ini voucher itu bisa digunakan ke semua produk yang ada di toko teman-teman. Katakanlah di toko teman-teman itu ada 6 produk gitu ya, atau 5 produk. Nah, nanti vouchernya ini bisa digunakan ke 5 produk itu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pilih voucher produk, ini hanya digunakan khusus untuk produk-produk tertentu. Katakanlah teman-teman di sini ada 5 produk, dan saat teman-teman pilih voucher produk itu biasanya cuma bisa dipilih satu atau dua produk aja yang bisa memakai voucher ini. Jadi itu teman-teman ya perbedaan voucher toko dengan voucher produk. Kalau voucher produk ini lebih ke spesifik hanya beberapa produk. Kalau untuk voucher toko ini bisa dipakai untuk ke semua produk ya yang ada di toko kita. Nah, biasanya yang saya pakai itu di voucher toko ya. Voucher toko ini. Terus selanjutnya nama voucher. Nah, kalau nama voucher ini terserah teman-teman ya namanya. Di sini sebagai contoh saya kasih contoh. Terus kode voucher. Nah, kalau kode voucher ini itu juga terserah teman-teman ya. Yang penting jangan rumit-rumit ya kode vouchernya. Maksimal 5 ya untuk kode vouchernya. Di sini biasanya saya pakainya itu adalah kode seperti ini. B1234 gitu. Untuk kode vouchernya. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk periode klaim voucher, ini adalah masa aktif vouchernya ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah tanggal mulai, dan sebelah kanan ini adalah tanggal berakhirnya voucher. Nah, jadi di sini katakanlah sebagai contoh untuk tanggal mulai voucher itu aku maunya besok ya, tanggal 1 November nih, mulai vouchernya bisa dipakai customer ya. Vouchernya bisa dipakai customer ini besok ya, atau aktifnya voucher itu besok. Di sini terserah teman-teman bisa tanggal berapa aja ya, ini intinya tanggal mulai vouchernya lah. Kalau udah teman-teman bisa klik konfirmasi. Terus sebelah kanan ini adalah tanggal berakhirnya voucher ya. Tadi kan tanggal mulainya tanggal 1 November. Di sini katakanlah sebagai contoh tanggal berakhir voucher ini adalah tanggal 30 November gitu ya. Terus kita klik konfirmasi, berarti 1 bulan ya masa aktif voucher ini. Nah, kalau udah teman-teman scroll ke bawah lagi, dan di sini ada tipe voucher nih. Nah, tipe voucher ini ada dua teman-teman ya, ada diskon sama ada cashback coin. Nah, kalau diskon ini kita itu memberikan diskon ya, berupa potongan harga, kayak berupa persentase diskon ya, kayak potongan harganya itu berupa persentase, atau mungkin nominal ya, katakanlah 5.000 kita kasih diskon 5.000, 6.000, itu yang disebut dengan tipe voucher diskon. Kalau tipe voucher cashback coin, ini tuh nanti pembeli check out, dia bakalan dapat koin teman-teman ya. Dan koin ini bisa ditukar juga berupa diskon juga ya, cashback coin. Jadi di Shopee itu kan ada cashback coin juga ya. Kalau misalnya teman-teman yang suka belanja di Shopee ya, itu kan ada cashback coin. Jadi kalau misalnya tipe voucher yang cashback coin ini, pembeli bakal dapat cashback coin. Ya, itu adalah tipe voucher cashback coin, teman-teman. Cuma yang biasanya yang saya pakai ya di toko saya, itu adalah diskon, tipe vouchernya. Nah, selanjutnya untuk tipe diskonnya ini, itu biasanya saya pilihnya itu presentasi diskon. Jadi di sini ada dua nih, tipe diskonnya. Ada nominal dan juga ada presentase. Kalau nominal ini tuh, kita memberikan potongan harganya berupa rupiah, teman-teman ya. Berupa potongan langsung angka. Katakanlah di sini kita mau ngasih diskon 20.000 gitu ya. Jadi 20.000 langsung gitu. Itu nominal diskon. Kalau yang persentase diskon itu berupa persen ya. Katakanlah di sini kita cuma ngasih potongan 5%, 3% gitu ya. Jadi itu bedanya persentase diskon dengan nominal diskon ya. Dan yang saya pakai di toko saya itu biasanya berupa persentase diskon ya. Terus persentase diskon ini juga bisa disesuaikan dengan margin atau keuntungan teman-teman ya. Saat ngebuat voucher ini, biasanya sih kalau misalnya keuntungan kita itu di atas 20.000, saya pasangnya itu diskonnya biasanya adalah 4% teman-teman. Ya, 4% biasanya. Di sini untuk maksimum diskonnya, ini ada dua juga, ada atur diskon maksimum dan juga ada tanpa batas. Nah, ini apa sih bedanya? Kalau tanpa batas ini tuh kita nggak membatasi maksimum diskon, teman-teman. Jadi katakanlah di sini persentase diskonnya adalah 4%. Terus setiap harga barang itu kan beda-beda tuh. Katakanlah harga barang produk kita adalah 100.000. Diskon 4% berarti berapa tuh? Jadi berapa tuh diskonnya? Katakanlah dipotong 10.000 gitu ya. Kalau misalnya kita ngasih diskon 4% untuk harga produk 100.000. Tapi kalau misalnya harga produk kita semakin mahal, katakanlah 500.000, terus diskonnya 4%, kan semakin mahal juga tuh diskon yang akan diberikan. Yang tadinya kalau misalnya harga produk kita cuma 100.000, itu potongan diskon 4% adalah 10.000. Tapi kalau misalnya harga produk kita 500.000,
potongan diskon 4% itu jadi katakanlah 20.000. Jadi kan lebih mahal. Nah, supaya kita nggak sampai rugi seperti itu, kita bisa pilih yang atur diskon maksimum, teman-teman ya. Jadi walaupun diskonnya cuma 4%, kita bisa atur katakanlah maksimum diskonnya cuma 5.000 gitu ya, atau mungkin 10.000, cuma 5.000 ya. Jadi walaupun berapapun pembeli itu check out ya, atau berapapun harga produk kita, entah itu 500 ribuan atau mungkin cuma 100 ribuan, intinya maksimum diskonnya cuma 5.000 ya, nggak lebih dari itu. Seperti itu ya, diatur maksimum diskon ini. Nah, terus selanjutnya adalah minimum pembelian. Kalau minimum pembelian ini tuh maksudnya adalah konsumen itu bakalan dapat voucher ini kalau misalnya dia itu beli lebih dari harga yang kita tentukan dari minimum pembelian. Katakanlah di sini untuk minimum pembeliannya adalah kita pasang 120.000 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya konsumen itu check out di harga 200.000 gitu ya, dia check out 200.000, berarti kan dia beli dua produk tuh. Karena kan harga produknya Almarus kan rata-rata di 120 sampai 150 ribuan kan. Nah, berarti kalau misalnya dia mau check out lebih dari 120.000, dia harus beli dua. Nah, kalau misalnya si konsumen itu beli dua, baru dia bakalan dapat diskon 4% gitu, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia cuma check out harganya 100.000 gitu ya, ya dia nggak bakalan dapat diskon ya. Karena kan ini minimum pembeliannya 120.000. Jadi itu yang dimaksud dengan minimum pembelian, teman-teman ya. Di sini katakanlah minimum pembeliannya, kalau misalnya rata-rata produk kita adalah 120 ribuan sampai 160 ribuan, biasanya saya pasangnya adalah 120 ribuan gitu ya. Intinya biar mereka itu lebih beli lebih dari dua lah. Jadi bisa dipasang 120.000 ya. Sini sebagai contoh aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman produknya Almarus, harga produknya 100 ribuan ke atas ya teman-teman pasangnya 100 ribu ke atas juga ya. Biar si konsumen itu beli lebih dari dua baru dapat diskon. Nah, di sini sebagai contoh aku pasang 100 ribu aja ya. Oke, 14, 5.000, oke, masih kebanyakan ya. Oke, untuknya 40.000 lah. Nah, selanjutnya adalah kuota pemakaian, teman-teman. Kalau untuk kuota pemakaian ini, itu maksudnya adalah voucher yang kita keluarkan ya. Jadi katakanlah di sini voucher yang dipakai. Biasanya sih saya isinya itu 1.000 teman-teman ya. Biar si pembeli itu bisa dipakai lagi gitu loh, dengan pembeli yang sama ya. Karena kan pastinya kalau misalnya produk kita sabun, repeat ordernya kan juga kenceng. Jadi biar si customer dapat diskon lagi, makanya di sini untuk kuota pemakaiannya sampai 1.000 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kuota pemakaian. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada pengaturan tampilan voucher. Nah, pengaturan tampilan voucher ini maksudnya itu voucher kita itu mau dimunculkan di mana gitu ya. Apakah hanya di halaman tertentu atau ditampilkan di semua halaman. Atau cuma ditampilkan di saat kita Shopee Live ya. Atau mungkin di Shopee Feed doang. Nah, ini bisa dipilih juga ya, mau ditampilkan di mana. Cuma biasanya yang pastinya ya, yang saya pakai itu ditampilkan di semua halaman ya. Jadi itu di tampilan toko, entah di Shopee Live dan lain sebagainya itu masih muncul voucher saya ya. Itu yang dimaksud dengan pengaturan tampilan voucher teman-teman ya. Atau yang dimaksud atau artinya tampilan pengaturan voucher ini tuh adalah munculnya voucher kita ya. Itu yang dimaksud dengan pengaturan tampilan voucher. Nah, kalau udah semua teman-teman yang udah kita isi semua kayak gini, selanjutnya teman-teman tinggal klik konfirmasi. Nah, udah deh, voucher baru telah dibuat. Terus kita klik ini, kembali ke daftar. Nah, ini vouchernya ya, yang akan datang. Ini yang bawah ini kan sebagai contoh kemarin. Nah, yang atas ini ya, dia akan aktif itu besok ya, tanggal 1 besok. Begitu tips untuk ngebuat voucher ya. Sekarang, tips lagi nih, untuk ngebuat promo toko ya sekarang ya. Voucher kan udah untuk tutorialnya. Sekarang adalah promo toko. Nah, untuk promo toko itu tombolnya di sebelahnya voucher ya. Yang ini nih, promo toko. Teman-teman klik aja. Oke, masih loading. Oke, bentar ya. Nah, teman-teman setelah klik promo toko, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Cara ngebuatnya kurang lebih sama ya kayak voucher. Tinggal klik ini aja buat.
Terus bakalan muncul tampilan seperti ini. Untuk nama promo toko di sini teman-teman terserah ya. Jadi sebagai contoh saya ketik contoh judulnya atau nama promo tokonya. Terus untuk periode promo toko ini adalah masa aktifnya ya, masa aktif promonya. Di sini sebagai contoh untuk tanggal mulainya aku mau tanggal 1 besok ya, tanggal 1 November. Terus kita klik konfirmasi. Terus tanggal berakhirnya adalah di akhir November ya. Terus kita klik konfirmasi. Nah, selanjutnya setelah udah di sini teman-teman klik produk ya, tambah produk. Jadi di sini yang bisa kita mau pasang promo toko itu produk mana aja ya. Tapi saranku sih semua produk teman-teman ya. Semua produk yang ada di toko teman-teman. Nah, kita centang semuanya langsung aja ya. Kita klik konfirmasi. Nah, terus bakalan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman ini adalah harga normal ya. Harga awal ya atau harga waktu kita upload produk. Itu harga segini. Terus kita kasih diskon berapa nih? Biasanya sebelum saya mengaktifkan promo toko ini teman-teman, itu saya rubah dulu harganya, harga produk awal saya. Katakanlah di sini harga awal kita adalah 107 gitu ya, harga produk awal kita. Nah, kita up 2 kali, kita rubah 2 kali. Kita kali 2, 107 ini kita kali 2. Hasilnya berapa? Bentar, saya pakai kalkulator dulu ya. Oke, nah ini ya. Ini kan harga awal kita 107. Contohnya teman-teman, harga di Alparus 120 gitu ya misalnya. Nanti teman-teman tinggal kali 2 aja. Di sini sebagai contoh 107,99 dikali 2 sama dengan 215. Berarti di sini kita masuk ke produk saya dulu, kita edit produk kita dulu ya. Kita up dulu harganya ya. Jadi 2 kali lipat. Biar apa? Biar nanti kita bisa pasang diskon 50% ya di promo toko ini. Jadi bisa dibilang untuk promo toko ini sebagai harga coret teman-teman ya di Shopee itu. Jadi gini kita rubah dulu ya. Kita ubah dulu harga produknya. Harga produknya masih segini ya. Kita ubah jadi 215.998. 215.998. Nah, kalau udah kita rubah, lalu kita klik update. Nah, setelah kita klik update seperti ini teman-teman, nah ini kan harganya udah jadi 2 kali lipat tuh ya. Nah, selanjutnya jangan langsung dipasang promo toko teman-teman ya. Tapi kita jeda selama 1 minggu. Biar apa? Biar produk kita nggak sampai ke blokir sama Shopee. Karena kalau misalnya kita rubah hari ini, harga produknya kita naikin 2 kali lipat hari ini. Terus hari ini juga kita jadikan diskon 50% di promo toko. Nanti pasti bakalan keblokir produk kita. Di sini nih ya, saya buktikan langsung ya. Saya pakai contoh. Di sini tadi kan baru dirubah nih harga produknya ya. Jadi 215. Ini masih segini. Bentar, saya refresh dulu ya. Biar update harganya. Jadi teman-teman harus nunggu selama 1 minggu dulu ya. Setelah rubah harga jadi 2 kali lipat ini. Sebagai contoh ini kan hari Minggu. Berarti minggu depan teman-teman baru bisa pakai promo toko ya. Nah, ini kita klik dulu tambah produk. Terus tadi ini ya produknya ya. Sabun wajah ini kita klik konfirmasi. Tuh ya, langsung dapat peringatan tuh. Satu produk ini mengalami kenaikan harga dalam 7 hari terakhir. Tuh ya, mengubah harga diskon sekarang dapat melanggar pelanggaran penetapan diskon. Dan kamu akan dikenakan poin penalti tunggu setelah 7 hari untuk memberikan diskon yang lebih besar pada produk kamu. Nah ya, udah terbukti teman-teman ya. Jadi saat teman-teman itu nge-up harganya 2 kali lipat, teman-teman tunggu dulu selama 7 hari atau 1 minggu, baru teman-teman bisa pasang promo toko ya. Untuk pasang promo tokonya gampang ya. Di sini saya contohkan, di sini kan tadi harganya udah gini, teman-teman tinggal ketik aja di sini 50%. Biar nanti harganya jadi segini ya, 107. Atau harga normal kita. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik konfirmasi ya. Oh ya, nama promo tokonya belum saya isi ya. Untuk terus ininya juga ya tadi ya. Tadi kan habis ke refresh ya. Ntar saya isi dulu nih periode promonya. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, udah. Nanti paling beberapa jam kemudian biasanya produk saya bakalan keblokir nih. Soalnya baru di-up langsung dipakein promo. Ntar saya refresh dulu, siapa tahu langsung keblokir kan produknya. Oh, masih belum ya. Tapi nanti pasti keblokir biasanya produk ini. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk membuat promo toko. Mudah-mudahan jelas ya.
Sekarang kita akan tutorial untuk ngebuat pakai diskon ya. Pakai diskon nih. Nah, pakai diskon di sebelahnya lagi teman-teman ya, di sebelahnya promo toko. Jadi berurutan lah. Voucher toko, terus promo toko, terus pakai diskon. Kita klik. Ini saya close dulu ya, biar nggak lemot. Oke, nah ini munculnya kurang lebih sama. Tinggal klik buat aja. Nah, kalau tampilan nama diskon, pakai diskon itu seperti ini. Kita tinggal kasih nama aja, contoh, terus masa aktif promonya ya. Kita kasih tanggal 1, konfirmasi, terus masa berakhirnya tanggal 30 November. Kita klik konfirmasi. Nah, di paket diskon ini, untuk jenis paket diskon itu ada 3 teman-teman pilihannya ya. Ada presentase, ada nominal, ada juga harga paket. Nah, ini kurang lebih sama ya, kayak yang di voucher tadi. Jadi kalau misalnya kita pilih persentase diskon, berarti kita ngasih diskonnya itu berupa persentase atau berupa persen. Kalau misalnya kita pilih nominal diskon, berarti kita ngasih diskonnya itu berupa nominal atau berupa angka ya. Kalau untuk yang harga paket diskon ini, kita berikannya berupa paket gitu ya. Katakanlah kita di sini pasang beli 3, nanti bakalan dapat potongan harga segini, sekian gitu ya. Jadi kita tinggal pilih seperti itu. Nah, biasanya yang saya pilih di jenis paket diskon ini, itu adalah yang persentase diskon. Di sini, untuk paket diskon itu, promonya itu, ini teman-teman ya, beli berapa, dapat diskon sekian gitu ya. Di sini katakanlah, pembeli minimal beli 3 produk, bakalan dapat diskon 5%. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Biasanya yang saya isi itu seperti itu sih. Minimal pembeli beli 3 produk, nanti bakalan dapat diskon 5%. Atau terserah teman-teman, mau katakanlah teman-teman maunya itu pembeli minimal beli 2 produk, nanti bakalan dapat diskon 3%. Nah, itu juga bisa ya. Intinya untuk pakai diskon ini tuh promonya seperti itu ya. Minimal beli berapa, bakalan dapat diskon sekian. Gitu. Sini sebagai contoh, pilih 3 atau beli 3 dapat diskon 5%. Nah, kalau udah, teman-teman scroll ke bawah dan di sini ada batas pembelian. Nah, kalau untuk batas pembelian ini kurang lebih sama ya kayak di voucher tadi. Jadi si customer ini tuh bisa gunain diskon itu berapa kali ya. Ini kita isi 1000 aja. Nah, sekarang kita tinggal tambahin produknya. Di sini kayak promo toko ya, teman-teman bisa nambahkan produknya. Yang dipilih untuk dipasang pada diskon itu produk yang mana. Sebagai contoh, aku mau pasang yang ini ya, produk yang ini aja. Kalau saran aku sih, teman-teman pasang semua ke produknya ya, biar semua produk dapat pakai diskon. Biar semua produk kepasang pakai diskon. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, udah deh. Kalau udah, tinggal klik konfirmasi. Nah, udah berhasil, kita klik kembali ke daftar. Oke, jadi seperti itu ya untuk membuat pakai diskon. Sekarang tutorial untuk ngebuat flash sale toko saya. Nah, ini nih, flash sale toko saya ini hanya ada di Shopee ya fiturnya. Di Tokopedia nggak ada, di Lazada juga nggak ada. Jadi kalau di Tokopedia itu, kalau misalnya kita mau ikutan flash sale, kita harus daftar dulu. Di Lazada pun juga gitu. Kalau misalnya kita mau ikutan flash sale, kita juga harus daftar dulu. Dan daftarnya itu belum tentu keterima ya, belum tentu di-approve produk kita. Jadi hanya di Shopee doang yang kita tuh bisa ngebuat flash sale. Nah, ini ya, untuk fitur flash sale toko saya ada di sini. Teman-teman tinggal klik aja ya di tengah-tengah sini, di bawahnya promo toko. Klik aja. Oke, masih loading ya. Bentar. Untuk flash sale toko saya ini teman-teman ya, sebagai tips aja, ini kan mau 11-11 ya. Teman-teman, saya saranin waktu 11-11 itu gunain flash sale toko saya, teman-teman ya. Ini saya jelasin dulu ya, cara ngebuat flash sale toko saya. Saat ini kamu tidak dapat membuat flash sale toko saya karena tidak memenuhi kriteria penjual. Oh, ternyata toko saya yang ini nggak bisa buat flash sale toko saya ya. Kayaknya karena banyak penalti kayaknya toko saya ini. Karena kan nggak pernah diurus ya. Intinya untuk membuat flash sale toko saya ini teman-teman itu lumayan gampang sih. Teman-teman tinggal klik ini aja, atur flash sale toko saya. Saya nggak bisa kasih tutorialnya lagi ya. Mungkin nanti ya saya buatin video khusus teman-teman ya untuk ngebuat flash sale toko saya ya. Soalnya lumayan penting juga nih penjelasannya. Cuma sekarang kan toko saya yang ini nggak ngebuat flash sale toko saya karena tokonya dibatasin. Nanti ya saya buatin ya.
besok atau kalau enggak nanti malam ya. Saya kirim link videonya gimana cara ngebuat flash sale toko saya ya. Dan penjelasannya juga. Oke, sorry teman-teman ya. Nah, flash sale toko saya udah. Berarti sekarang kita masuk ke event Shopee ya untuk diikuti. Nah, cara untuk ikutan event Shopee itu di sini teman-teman. Teman-teman tinggal scroll aja ke atas. Nah, di atas sini nih, event Shopee ya. Event Shopee ini tuh kayak misalnya 11-11 teman-teman ya, 12-12 atau mungkin murah lebay ya. Intinya program-program dari Shopee lah atau event-event dari Shopee. Ini sebagai contoh ini ada 12-12 ya, ada murah lebay juga, ada sulap kebun ya, dan lain sebagainya. Nah, cara ikutannya itu teman-teman pilih yang tulisannya birthday ya, birthday sale ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih yang ini voucher toko itu biasanya nggak bisa ya. Kalau voucher ini itu maksudnya adalah voucher yang bakalan dikasih diskon ya. Jadi bukan produk kita. Nah itu biasanya nggak bisa juga nih voucher nih. Jadi kita pilihnya yang birthday sale nih. Nah contohnya yang ini ya, yang kanan ini 12-12 birthday sale. Teman-teman klik. Terus kita geser lagi nih ya ke halaman kedua. Nah murah lebay ini juga biasanya bisa kita klik dulu. Jadi kita cek satu persatu teman-teman ya. Karena biasanya nggak semua event yang disediakan Shopee itu bisa kita ikutin. Karena ada beberapa persyaratan juga ya. Nih kita sulap kebun, kita coba cek dulu ya. Terus ini juga tadi belum kita cek. Kita lanjut ke halaman ketiga. Oke, ini kita klik dulu ya. Kita klik-klik dulu teman-teman ya, semuanya ini. Nah, sekarang kita bakalan cek satu persatu. Kita mulai dari yang pojok kanan dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik tadi, teman-teman bakalan muncul ke halaman seperti ini. Terus teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada banyak ya, 12-12 birthday sale voucher, 12-12 birthday sale voucher juga. Berarti ini voucher ya, voucher mingguan. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman tinggal pilih aja yang paling atas, teman-teman klik ini, lihat rincian. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan nominasi produk. Nah, kalau misalnya nominasi produk ini nggak bisa diklik, berarti event ini nggak bisa kita ikutin ya. Berarti ini event ini nggak bisa kita ikutin karena toko kita nggak memenuhi persyaratan dari Shopee. Jadi kita tinggal close aja. Kita tinggal lihat yang lain ya, event yang lain. Nah ini murah lebay, kita scroll ke bawah dulu, dan ini tidak tersedia, berarti event ini juga nggak bisa kita ikutin. Kita close lagi. Terus sulap kebun ini, kita scroll dulu, oke kita klik lihat rincian. Oke, di sini malah nggak ada ya, nggak ada tulisan nominasi produk, cuma gini doang. Berarti ini juga nggak memenuhi juga toko kita. Nah ini sekarang, berdesel ya. Oke, ini juga nggak bisa, tidak tersedia. Ini kita scroll dulu, ini juga tidak tersedia juga. Ini yang terakhir nih. Oh, ini tidak tersedia juga. Nah, ini nih kayaknya bisa nih. Nah, ini ada satu sesi tersedia untuk nominasi ya. Berarti untuk event ini doang yang bisa ya. Masa aktifnya tanggal 15 November sampai tanggal 21 November. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini ya, nominasi produknya bisa diklik. Teman-teman tinggal klik aja. Terus teman-teman scroll ke bawah dan teman-teman klik ini tambah produk. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan produknya teman-teman. Di sini sebagai contoh, saya cuma mau nambahkan yang ini ya. Di sini yang teman-teman bisa tambahkan itu sekitar sampai maksimal 35 produk ya. Jadi untuk tokonya teman-teman kan produknya cuma dikit ya. Kalau misalnya jualan Alparus doang. Jadi teman-teman bisa aktifkan semua ya. Terus teman-teman klik konfirmasi. Nah, di sini bakalan disuruh masang diskon. Di sini untuk tampilan diskonnya kurang lebih sama kayak promo toko tadi ya. Jadi di sini kita kasih diskon dulu 50% ya. Biar harganya jadi 107. Ini sebagai contoh 50% juga. Nah, kalau udah dikasih diskon, selanjutnya kita isi stok promonya nih ya. Nah, stok promonya ini kan biasanya manual settingan dari Shopee itu aturnya itu atur batas teman-teman. Nah, ini kita bisa pilih yang atur batas. Terus kita bisa katakanlah yang mau kita pasang stok untuk event ini itu katakanlah 50 produk aja gitu ya. Nah, kita scroll dulu yang bawahnya juga 50 produk. Ini untuk stok promo saat ini kan ada 100 nih. Dan untuk diikutin ke event ini ya, ke 12-12 ini, kita pasangnya 50 gitu. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan stok produk teman-teman.
Jangan diikutin semua yang ada di stok saat ini ya. Jangan ini stok saat ini ada 110, terus di event ini teman-teman juga pasang 110. Jangan ya. Karena nanti bakalan kosong di stok penjualan saat ininya. Jadi kalau bisa setengahnya dari stok saat ini ya. Oke, udah. Kalau misalnya udah, tinggal klik masukkan. Nah, berhasil ya nominasinya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk mengikuti event Shopee ya. Jadi nggak semua event bisa kita ikutin karena harus ada persyaratannya dari Shopee-nya. Oke, udah aku jelasin semua ya yang ada di fitur promosi penambah traffic. Sekarang adalah fitur-fitur promosi yang bisa menambah konversi. Nih ada 7 teman-teman ya sekarang nih kalau misalnya untuk nambah konversi. Kurang lebih sama ya kayak di traffic tadi, cuma ada beberapa tambahan aja. Kalau di traffic tadi kan ada voucher, terus ada flash sale toko saya, terus ada event Shopee. Nah, kalau di konversi ini cuma ada beberapa tambahan aja kayak pertama promo ongkir toko itu bisa nambah konversi. Terus koin penjual juga bisa nambah konversi. Chat broadcast juga bisa nambah konversi. Game toko juga bisa nambah konversi. Oke, teman-teman silakan screenshot dulu ya untuk promosi-promosi yang bisa nambah konversi ini. Bisa nanti teman-teman bisa praktekkan di toko teman-teman. Bentar ya, saya izin minum dulu. Oke, sekarang saya akan jelaskan untuk cara ngebuat promo ongkir toko ya. Kalau voucher tadi kan udah dijelaskan tuh ya. Untuk ngebuat promo ongkir toko, sama masih di halaman promosi saya. Terus teman-teman scroll ke bawah. Nah ini di sini nih, di bawahnya pakai diskon. Teman-teman klik promo ongkir toko. Oke, tunggu bentar. Sip, udah muncul. Bakalan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik ini, buat sekarang. Terus bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, namanya kita isi terserah ya. Contoh. Terus untuk periodenya ini, kalau untuk periode promo ongkir toko ini kita nggak bisa, kita bisa setting ada dua hal teman-teman. Ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah tanpa batas waktu, yang artinya ini promo ongkir toko nggak ada batas waktu berakhirnya ya. Jadi bakalan jalan terus sampai toko kita tutup. Terus kalau misalnya kita cuma mau kasih batas akhir promo ongkir toko, bisa klik ini dengan batas waktu. Nah, kita bisa setting nih tanggal masa aktif promonya. Cuma biasanya saya pilihnya itu adalah dengan batas waktu ya teman-teman. Jadi kita ukur juga nih promosinya ini. Jadi kan kita cek dulu nih, kira-kira rugi nggak ya kita pasang promo ongkir toko ini. Jadi biasanya makanya saya pakai batas waktu. Nah, batas waktunya itu bisa terserah teman-teman juga ya. Di sini sebagai contoh adalah masa aktifnya tanggal 1 November, terus tanggal berakhirnya adalah 30 November ya. Konfirmasi. Nah, kalau udah sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada jasa kirimnya ya. Nah, yang bisa diikutin promo ongkir toko ini itu hanya jasa kirim reguler teman-teman ya, reguler. Jadi kayak reguler itu kayak ekspedisi JNE, JNT, terus antar aja ya. Itu yang bisa pakai promo ongkir toko ini. Jadi kalau misalnya untuk yang Gojek ya, Someday kayak gitu nggak bisa ya. Jadi yang bisa hanya reguler aja teman-teman. Nah, kita tentang reguler. Sekarang untuk pemasangan diskonnya ya. Di sini ada minimum pembelian dan juga ada ongkos kirim atau subsidi ongkir yang mau kita kasih ke pembeli. Nah, biasanya saya pilihnya untuk minimum pembeliannya ini adalah 3 kali dari harga produk kita. Jadi katakanlah rata-rata harga produk kita adalah 120.000. Nah, minimum pembeliannya berarti kita tinggal kali 3 aja. Katakanlah di sini 120.000 kali 3 sama dengan adalah 360.000. Berarti minimum pembeliannya kita isi 160.000. Selanjutnya di ongkos kirim ini adalah
diskon yang mau kita kasih ke customer ya. Di sini ada dua pilihan, gratis ongkir, berarti ini kita memberikan gratis ongkir untuk semua customer yang alamatnya beda-beda ya. Jadi katakanlah untuk yang alamatnya Papua, kita masih kasih diskon gratis ongkir juga. Jadi katakanlah di Papua kan pengirimannya itu sekitar 30.000. Nah, kita berarti masih diskon 30.000, kita torok 30.000 ya. Kalau misalnya kita pilih gratis ongkir. Nah, di sini biar teman-teman itu nggak rugi banyak-banyak atau nggak ngasih diskon yang sampai 30.000 segitu ya. Teman-teman pilih yang ini gratis. Jadi di sini kita bisa setting nih. Eh, kita mau ngasih potongan ongkirnya itu berapa ya. Di sini biasanya saya kasih potongan ongkirnya itu adalah 9.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya alamat kita itu di Jabodetabek gitu ya, katakanlah alamat toko kita di Jakarta, berarti kan yang di Jabodetabek itu dapat gratis ongkir tuh ya. Karena kan biasanya sekota itu ongkirnya cuma 9.000 kan biasanya kan. Jadi makanya di sini saya pasangnya itu 9.000 biar si uh, customer yang sekota dengan kita itu dapat gratis ongkir ya. 9.000 itu biasanya udah dapat nol ya ongkirnya jadi nol. Tapi kalau misalnya yang di luar pulau ya masih dapat potongan juga 9.000. Makanya di sini biasanya saya pilihnya 9.000. Oke, nah ini udah ya. Nah di sini juga teman-teman masih bisa tambahkan tingkatan juga. Jadi katakanlah di sini teman-teman minimum pembeliannya mau ditambah lagi ya. Tadi kan minimum pembeliannya 360.000. Di sini katakanlah teman-teman minimum pembeliannya teman-teman tambah 420.000. Terus potongan ongkirnya ditambah lagi katakanlah jadi 12.000. Jadi saat ada orang yang beli lebih dari 420.000, dia bakalan dapat potongan ongkir 12.000. Nah ini teman-teman bisa tambahkan lagi tingkatan-tingkatan lainnya. Cuma yang biasanya saya lakukan di toko saya itu cuma satu ya. Jadi minimum pembeliannya itu adalah 3 kali harga rata-rata produk kita. Terus untuk potongan ongkirnya itu 9.000. Kalau udah klik konfirmasi. Nah udah deh selesai. Untuk membuat promo gratis ongkirnya. Seperti itu ya. Oke, promo gratis ongkir toko udah clear. Sekarang tutorial gimana caranya untuk ngebuat koin penjual ya. Koin penjual itu masih sama di promosi saya. Letaknya di bawah sini, di bawahnya combo hemat. Teman-teman klik aja nih koin penjual. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau koin penjual ini teman-teman harus top up dulu ya. Top up-nya dengan uang beneran ya, uang asli ya. Di sini sebagai contoh, saya sudah top up 1.000 koin ya. Dapat dipakai 1.000 koin. Jadi di sini kita bisa memberikan 1.000 koin ke pembeli. Nah, koin ini itu bisa digunakan untuk saat kita cuma live streaming, teman-teman ya. Ini masih belum update nih. Nanti bisa kita gunakan juga di game toko. Cuma ini akan datang ya. Fiturnya akan datang. Jadi masih belum ada fiturnya. Jadi untuk koin ini cuma bisa kita gunakan live streaming. Jadi kalau misalnya teman-teman itu rutin live streaming, teman-teman wajib banget nih untuk top up saldo koin ini ya. Biar makin banyak lagi konversi ke toko teman-teman. Tapi kalau saya rasa sekarang yang hadir di webinar kali ini, saya rasa belum ada yang live streaming ya tokonya. Karena kan masih pemula-pemula. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman tokonya udah berkembang gitu ya, terus teman-teman mau live streaming, teman-teman wajib banget untuk top up koin penjual ini ya, supaya konversinya makin naik. Oke, seperti itu ya. Untuk cara pakainya ya tinggal top up aja teman-teman ya. Kalau untuk koin penjual ini, teman-teman tinggal klik top up. Nah di sini ada pilihannya untuk 1.000 itu dapat 1.000 koin, untuk 10.000 ya dapatnya 10.000 koin. Nah teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Oke, nanti kalau udah teman-teman tinggal klik beli sekarang, setelah itu transfer deh. Seperti itu ya, untuk koin penjual. Nah, koin penjual udah, flash sale toko saya udah ya. Broadcast chat. Nah, kalau broadcast chat ini enggak semua seller ya, itu dapat broadcast chat ya. Fitur broadcast chat ini hanya ada untuk seller-seller tertentu. Ini sebagai contoh aja nih, di toko saya aja belum kebuka nih fitur broadcast chat-nya. Biasanya fitur broadcast chat itu uh, munculnya di sebelah kiri sini, di sekitaran segini. Itu biasanya ada tuh.
fitur broadcast chat dulu di sini. Cuma ini kan toko saya belum muncul. Jadi di sini saya belum bisa memberikan contoh gimana cara nggunain fitur broadcast chat ya. Cuma saya jelaskan aja, untuk fitur broadcast chat ini tuh gunanya untuk bisa memberikan ini teman-teman ya, apa ya, nge-blast lah ya, ngekirim pesan ke semua followers toko kita. Jadi kita bisa kasih tahu tuh kalau misalnya kita ada voucher baru atau diskon baru, kita bisa sebarkan voucher kita lewat chat ke followers toko kita. Dan itu hanya sekali klik doang. Nah, itu sih kurang lebih salah satu kegunaan dari chat broadcast ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tokonya udah kebuka, chat broadcastnya teman-teman bisa gunakan untuk memberitahu followers teman-teman kalau misalnya teman-teman itu baru ngebuat voucher atau ngebuat diskon-diskon lain. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah game toko. Nah, untuk membuat game toko, teman-teman masuk aja ke sini ya, ke halaman yang sama tadi. Cuma teman-teman itu kalau ke bawah sini, nah ini nih game tokonya, ada di sebelah sini ya. Teman-teman klik nih. Game toko ini tuh eh, pembeli juga bakalan dapat potongan diskon, pembeli juga bisa dapatkan koin. Intinya game toko ini bisa ini teman-teman ya, bisa dibuat untuk menambah konversi. Nah, cara ngebuatnya teman-teman nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya udah diklik game toko, terus teman-teman klik ini, buat game toko sekarang. Bakalan muncul tampilan seperti ini, nama gamenya terserah ya. Sebagai contoh, kita klik contoh, terus periode gamenya di sini kayak tadi, masa aktifnya tanggal 1, masa berakhirnya adalah tanggal 30 November. Nah, udah. Nah, di sini ada token harian ya, satu token. Ini maksudnya itu eh, diskonnya ya, masa apa itu token yang disediakan sama Shopee-nya itu satu token berarti itu ada beberapa poin. Nah, ini kita klik ini dulu buat tadi dia. Nah, ini ada kuota vouchernya ya. Jadi di sini kalau misalnya satu token itu vouchernya jumlahnya ada 11 ya. Jadi kita bisa memberikan 11 nih. 11 kuota voucher ya kalau satu token itu. Ada 11 jumlah voucher. Dan di setiap voucher ini kita bisa pasang diskonnya masing-masing. Di sini ada hadiah potongan diskon 16.000 dengan minimum pembelian 100.000, ada potongan diskon 8.000 dengan minimum pembelian 90.000 ya, dan batas vouchernya cuma satu kali. Jadi hanya satu pembeli doang yang bisa pakai ini. Kalau misalnya nanti ada satu pembeli yang udah pakai diskon ini, maka diskon ini udah hilang ya, udah nggak bisa digunain pembeli-pembeli selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan kuota voucher ini ya. Dan satu token itu isinya 11 kuota voucher. Nah, di sini ada banyak teman-teman ya. Hadiahnya ada potongan diskon berupa angka, ada juga potongan diskon berupa persen ya, dan juga cashback koin. Nah, biasanya sih saya nggak otak-atik ya, di sini manual aja. Kalau misalnya udah gini, teman-teman tinggal klik konfirmasi aja kalau di game toko ini. Nah, udah deh, berhasil untuk membuat game tokonya. Seperti itu ya. Oke, terus untuk event, sekarang event Shopee. Nah, ini tadi juga udah aku jelaskan ya, untuk ikut event Shopee, tadi letaknya ada di atas ini ya. Nih, contohnya ada 12-12 nih, berarti nanti kita bisa daftar 12-12 ini. Oke ya, jadi ini ya fitur-fitur promosi untuk menambah konversi. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur promosi untuk menambah pendapatan perpesanan. Nah, di sini udah saya jelaskan tadi untuk pakai diskon ya. Voucher juga udah saya jelaskan. Sekarang tinggal ngejelasin tentang combo hemat ya. Untuk ngebuat combo hemat itu ada di sebelah sini teman-teman. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini di bawahnya voucher toko saya. Teman-teman klik. Oh ya, tadi jangan lupa di screenshot juga ya untuk fitur-fitur promosi yang bisa mendapatkan pendapatan perpesanan ya. Nah, kalau udah diklik, bakalan muncul tampilan seperti ini. Nih, kita klik OK dulu, dan kita klik buat. Nah, di combo hemat ini, tipe vouchernya ada, tipe promosinya ada dua. Ada diskon combo hemat dan juga ada hadiah. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih yang hadiah ini, berarti teman-teman harus menyiapkan hadiah. Misalnya teman-teman itu mau ngasih hadiah masker gitu ya. Kalau misalnya pembeli beli 3 atau beli 4, itu bisa pilih yang hadiah ini. Tapi biasanya yang saya pilih itu cuma diskon ini ya. Tapi ini terserah teman-teman ya.
Kalau misalnya teman-teman mau ngasih hadiah ke customer berupa masker atau mungkin apa, teman-teman bisa pilih yang hadiah. Karena kan toko saya rata-rata kan dropship, jadi saya nggak bisa begitu nambahin hadiah ya. Makanya saya pilihnya itu yang diskon combo hemat. Cuma kurang lebih sama nanti cara masang-masang promonya ya. Di sini sebagai contoh saya pilih yang diskon combo hemat ya. Nah, pertama di sini untuk namanya ini juga terserah, bisa dikasih contoh. Terus untuk periode masa aktifnya ya, saya pasangnya kayak yang tadi, mulai aktif tanggal 1, mulai berakhir tanggal 30. Terus untuk batas pembelian produk tambahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan batas pembelian produk tambahan ini? Ini adalah jumlah maksimal pembelian produk tambahan bersamaan dengan produk utama dalam satu pesanan. Jadi di sini biasanya saya pilihnya itu adalah satu, teman ya. Tuh. Jadi saat ada satu pembeli doang yang bisa gunain satu pembeli cuma bisa sekali transaksi doang ya. Jadi nanti kalau misalnya pembeli mau transaksi lagi buat dapetin diskon itu udah nggak bisa ya. Tapi di sini terserah teman-teman. Bisa isi 1000 juga, bisa isi 100 juga. Cuma maksimal isi 100 ya. Sini biasanya saya isinya itu satu. Nah, kalau udah klik simpan. Oke, timbul promosi diskon combo hemat, nama produk promosi contoh. Nah, di sini produk utama kita klik dulu ya, nama produk utama. Lah, produk saya udah nggak bisa ditambahkan ya. Soalnya tadi udah kita ikutin semua eh, di mana tadi ya, di paket diskon ya. Jadi makanya di combo hemat nggak bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu produknya udah diikuti di paket diskon, itu udah nggak bisa ditambahkan juga di combo hemat. Jadi produk yang ikut promo paket diskon nggak bisa ikut juga di combo hemat ya. Jadi kalau bisa teman-teman nanti kalau misalnya mau ikut paket diskon dan combo hemat, teman-teman bisa bagi ya produknya. Katakanlah di toko teman-teman ada 4 produk, 2 produk diikutin paket diskon, 2 produk diikutin combo hemat ya, biar bisa ikutin dua-duanya. Intinya di sini karena saya nggak bisa nambahin produk ya, intinya untuk combo hemat itu diskonnya eh, kurang lebih sama kayak paket diskon teman-teman ya. Jadi minimal beli berapa nanti bakalan dapat diskon. Cuma kalau yang combo hemat ini itu produknya beda ya. Jadi katakanlah pembeli beli produk A. Nah, biar dapat diskon, pembeli harus beli produk B. Jadi namanya itu kayak apa ya, upsell atau downsell ya. Upsell, sorry bukan upsell, cross sell. Ya, cross sell teman-teman ya namanya. Kalau di penjualan ya. Jadi beli burger, katakanlah sebagai contoh ya, beli burger, nanti kalau misalnya dia beli kentang juga, dia bakalan dapat diskon. Jadi kayak paketan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia beli sabun wajah, supaya dapat diskon, dia juga harus beli sabun badan ya. Seperti itu untuk combo hemat ya. Untuk diskonnya itu seperti itu teman-teman. Kalau pakai diskon ini tadi kan hanya di produk A, tapi kalau misalnya di produk A ini dia beli 3 atau beli 4 baru dapat diskon. Itu perbedaan antara pakai diskon dengan combo hemat ya. Untuk pemasangannya juga kurang lebih sama. Kurang lebih seperti itu untuk gimana cara membuat combo hemat ya. Nah, udah semua berarti ya. Jadi ini tadi ya promosi-promosi yang bisa kalian pakai untuk menambah traffic, menambah konversi, dan juga menambah pendapatan perpesanan di tokonya teman-teman. Jangan lupa ya untuk dipraktekin ya. Nanti tugasnya dikirim juga di grup ya, di screenshot untuk promosi-promosinya, biar buat bukti kalau teman-teman itu praktek ya. Dan supaya toko teman-teman juga dapat penjualan. Karena percuma kalau misalnya nggak dipraktekin, ya toko teman-teman nggak bakalan dapat penjualan. Oke, sip. Makasih udah selesai kayaknya untuk materi kali ini teman-teman.